Nama saya Dini Tania, kelas C9 dengan NPM 10121412. Di sini saya akan menjelaskan mengenai EAS mata kuliah manajemen pemasaran. Video pertama mengenai profil usaha. Perkenalkan, kami itu mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital. Di sini kami tuh ada tugas itu buat UAS. Tugasnya itu wawancara sebuah perusahaan gitu ya. Tapi cuma mengenai pemasaran aja. Kan saya Lina, saya Fatma. Kami cuma mau sebelumnya tuh boleh diceritakan sedikit aja gitu mengenai profil perusahaan ini gitu. Yang pertama perkenalan dari saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abizar dari Cukba Coffee. Saya di sini sebagai kru paling lama mungkin ya. Kru paling lama dari, dan kebetulan untuk secara profil perusahaan ini perintis, masih startup. Jadi belum kayak Starbucks, belum kayak coffee shop yang lain lah. Masih dalam tahap merintis. Dan saya adalah salah satu orang yang ada dimulai dari nol hingga kayak gini lah gitu. Dan paling awal terbentuk Cukba itu di tanggal 7 November 2021 kemarin. Dan kemarin juga baru ulang tahun setahun. Dalam mungkin kedai kopi yang paling beda ya kalau di sini. Pertama, kita bukan dalam bentuk perusahaan, bukan tidak, tapi belum, masih dalam konsep mungkin basicnya tuh kita tuh MKM. Dan untuk sampai saat ini mungkinnya masih dalam basic tahap itu. Oke. Setelah setahun beranjak, pastinya ada yang namanya naik turun naik gitu. Dan alhamdulillah semua kealami gitu. Sama saya di pribadi. Paling sedikit tentang Cukba mungkin coffee shop yang unik lah intinya, nggak kayak yang lain. Nggak dimulai dengan bisnis, tetapi dimulai dengan adanya dulu. Yang penting ada, bisnisnya menyusul. Seperti itu. Maka sedikit tentang Cukba. Kalau boleh tahu ini beralamatnya di mana gitu? Oh iya, ini di Jalan Sersan Bajuri nomor 102, Cihideng, Parongpong. Kalau bingung-bingung susah nyari, cari aja Green Forest Horizon Bandung. Karena kita terletak di resortnya. Oh iya, media sosialnya namanya. Media sosial ini. Ada Cukba Coffee namanya Instagram. TikToknya juga sama. TikToknya sama. Tapi kalau mau lihat kontennya boleh diambil nanti. Dirinya copyright aja lah. Banyak kok. Kalau mau ada yang ngecek silakan. Bukan keren. Kalau nggak salah ada akunnya. Gitu. Bisa dilihat lah. Follow juga jangan lupa ya. Iya. Mungkin langsung saja ke pertanyaan. Jadi di usaha itu gitu ya. Program kegiatan usahanya yang berbeda dari usaha kopi-kopi yang lainnya itu apa gitu? Oke, yang berbeda ya. Kegiatan yang pertama dulu kita ada yang namanya lomba foto. Lomba foto jadi masih basic dalam circle sih. Circle sendiri, inner circle. Lomba foto yang diadakan di Cukba. Jadi kan teteh nih foto semenarik mungkin di daerah sini, semenarik mungkin. Contoh tambah itu, beli apapun minumannya atau makanan atau apapun yang ada di sini, produk sini, foto di kedai ataupun daerah sini. Nanti kita filter tuh yang paling bagus mana, nanti tag IG kita, bla 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 bla. Nanti kita pilih tuh. Ada 3 pemenang, misalkan 1, 2, 3, hadiahnya apa. Itu mau foto. Mungkin di kedai lain mungkin ada, mungkin tidak ya. Cuman kalau spesialis ini itu. Yang kedua ada barista kelas. Barista kelas itu jadi kita audiennya sendiri, terutama sebisa mungkin yang di luar dari konsep kopi gitu. Jadi orang-orang awam ke kopinya gitu. Makanya dinamakan barista kelas. Ibarat
kalau di YouTube sekarang mah how to be a barista gitu. Nah itu diadakan di bulan Maret, sedangkan lomba foto kemarin diadakan di Januari kemarin. Itu yang berbeda. Mungkin di kedai lain nggak ada yang nyediain barista kelas, cuma di sini doang, terutama di Bandung ya. Mungkin di luaran Bandung mungkin banyak, cuma untuk Bandung sendiri mungkin pencetus bukan, tapi tuturuti iya gitu. Terus apa sih di usahanya tuh ada kayak yang memasarkannya gitu? Misalkannya? Iya, itu sama siapa gitu kan? Oke. Untuk karena di sini kita konsepnya perintis ya bagai ke awal, jadi makanya saya sebutnya tadi kru, bukan barista, bukan marketing, bukan akunting, bukan pula admin. Kenapa saya sebut kru? Karena di sini kita basicnya harus bisa semua. Contoh si simpel saya, marketing saya, akunting saya, barista saya, waiters saya, admin saya, kasir saya juga. Jadi bukan saya, sorry, kita. Iya. Jadi untuk sebenarnya untuk marketingnya sendiri itu muncul dari owner, tetap dari bos, tetapi pelaku eksekusi lapangannya adalah kita. Contoh paling simpel dengan membuat konten di IG. Coba dia buka di IG-nya. Iya. Contoh simpel itu udah marketing, Iya. buka IG-nya itu udah marketing. Intinya pelaku marketingnya kita, eksekusi salesnya kita. Dengan kita semua, dengan teteh-teteh yang di belakang sana, saya juga termasuk gitu. Terus media yang digunakan dalam kegiatan pemasarannya itu apa gitu kan tadi udah di sosmed ya. Oke. Untuk media pemasaran mungkin ada online offline juga ya. Contoh simple media online itu tadi Instagram. Kita buat konten-konten menarik dan lucu, estetik, mungkin kadang estetik, kadang tidak, kadang ya yang penting jadilah gitu. Karena apa? Pertama dalam segi geografisnya kita teh mencil di leuweung. Kita teh ibaratkan contoh simple, jajanan paling terdekat apa? Indomaret. Gak ada lagi gitu ya. Jadi kita lebih aktif media sosial. Untuk secara offline-nya kita ada yang namanya canvassing. Canvassing itu keliling. Jadi nah bedanya kita sama coffee shop yang lain itu kita tuh sistemnya bukan jemput bola, bukan nunggu bola tapi jemput bola gitu. Contoh simpel, kita keliling apa? Ini kebetulan ini kan hotel di store, jadi bukan hotel yang building kotak gitu, jadi pecah lah gitu kamar-kamarnya. Nah contoh simpel, kita bertiga nih di sini, satu keliling, gua di kedai, di sekitar kamar-kamar atau orang yang lagi lewat, minimal info aja bahwa kita tuh ada di sini gitu. Nah seperti itu. Kedua, menawarkan menu. Fungsinya bawa menu itu karena bisa juga delivery dan balik ke konsep awal, karena kita tuh jemput bola bukan menunggu bola gitu. Seperti simpel itulah. Untuk usaha yang baru merintis kayak gini mungkin berat di awal, iya, usahanya iya betul, gak bohong, berat di awal iya. Sudah menemukan kemudahan, amin itu. Menemukan titik terang, amin. Cuman itu kan pemberiannya dulu lah gitu, pahit-pahitnya dulu kita berusaha gitu. Gak bagaimanapun kalau kita cuma nunggu di sini gitu kan, cuma ya diem gitulah di sini, gak ada aktivitas yang lain, gimana mau ada omset itu. Kalian buat program pemasaran kira-kira apa aja? Pertama yang tadi ada canvassing keliling, itu ya dalam jangkauan terdekat ya. Kedua media sosial, Selain IG ada juga TikTok, ada juga Facebook kalau nggak salah ada. Lalu ada yang namanya brosur, promo. Simple lah kalau di sini mah, kayak buat contoh Ramadan kemarin, kumaha carana kuda omset hari eta, sedangkan orang lain puasa kan. Gimana caranya? Ngadain lah event bukber, promo puasa, promo buka,
ada juga promo karyawan buat karyawan sih kayak si teteh yang tadi, terus karyawan Green Forest semuanya selingkupan Green Forest ada kita buat promo karyawan diskon 40%an diskon itu dengan catatan minimal 2 order gitu. Lalu yang selanjutnya selain canvassing di daerah terdekat, kita juga canvassing ke nyebarin brosur ke contoh titik-titik kumpul yang sering orang ngumpul. Paling simpel KFC Setiabudi. Oke, paling simpel, paling dekat lah. Kedua, patrol di atas sebelum CIC itu ada Indomaret. Nah, di sana. Terus selain di sini kita juga sering masuk ke event-event. Contoh simple, kemarin kita ada wedding, kita jadi vendor wedding. Jadi ada satu yang wedding, nah kita yang kopinya di sana kita. Seperti itu. Kedua ada event di Unpad. Jadi web seminar gitu, seminaran gitu. Nah kan ada bazar kecil-kecilan sih. Nah kita masuk di sana. Selain untuk promosi, jualan. Sebenarnya kalau di sini tuh konsepnya tuh bukan bekerja tapi jualan. Kalau hanya bekerja kita buat apa canvassing gitu ya? Buat apa canvassing? Buat apa keliling gitu? Konsep di situ ada bekerja dan jualan. Diutamakan jualan. Terus selama kakak menjalani usaha ini gitu ya, pernah ada hambatan gitu atau halangan di dalam menjalankannya? Halangan banyak banget halangan. Yang pertama diajukan. Kedua, karena target kita yang terdekat adalah hotel di sini. Ketika tidak ada tamunya, nah itu menjadi sebuah hambatan. Iya. Oke. Ketiga, ketika karyawannya sendiri saat itu tidak ada yang support. Contoh simpel, ketika sudah melayangkan promo karyawan, memang sih resiko ada yang beli atau yang tidak. Cuman ketika masa sih 70 karyawan Green Forest nomor 5 gitu. Masa wae gitu. Ketika itu. Keempat mungkin waktu. Kita lebih ibarat lebih sibuk dan terhambat di luaran daripada di sini. Itu hambatannya. Ketiga, kendalanya itulah kendaraan gitu, bensin kan perlu gitu. Buat target pasarnya buat semua kalangan atau yang utamanya di mana? Apakah pengunjung di sini atau di luar? Untuk Cukba Coffee sendiri target pasarnya ada 3 yang diutamakan. Pertama, pengunjung hotel. Kedua, inner circle, relasi dengan teman-teman saya, teman-teman teteh-teteh yang di belakang. Ketiga, baru umum itu stranger, jadi orang lain yang sengaja ke sini dan melihat ini. Nah, di 3 ini sebenarnya ada kalanya ketika yang umum lebih banyak daripada yang pengunjung hotel. Nah, jadi plus minus lah semuanya. Makanya kita mainkan di event yang tadi, contoh promo karyawan, promo bukber, promo buy one get one dan lain sebagainya. Kunci keberhasilan utama dalam kegiatan pemasaran di Cukba Coffee ini apa? Kayak gimana? Satu doang sih, istiqomah. Gak ada yang lain sih. Mau sepahit apapun ditolaknya, mau sepahit apapun diacuhkannya, kalau kita tetap konsisten istiqomah berusaha, ya mungkin gak selamanya 1 tambah 1 itu 1 gitu, ataupun 2. Bisa jadi 1 tambah 1 5, bisa jadi 0. Yang penting semangat aja gitu. Jangan putus asa, jangan melihat orang lain, wah orang lain mah gini. Yang geus beda gitu, ibaratkan saya sama kalian gitunya. Yang geus beda gitu, kalian mah cewek, saya mah cowok gitu. Jadi tetap fokus, semangat, mainkan. Itu kuncinya sih. Kalau di sini karyawan ada berapa? Orangnya ada 3. Saya sama teteh-teteh berdua tuh di sana. Itu part time atau full time? Itu full time. Semuanya. Cuman kalau dalam segi timeline lebih duluan saya. Pada teteh-teteh itu.
kita. Tutupnya jam berapa? Kita buka jam 9 sampai jam 9 malam lagi. 12 jam. 9 ke 9. Kalau buat cabang, Mungkin buat cabang mungkin masih dalam direncanakan ya. Nanti juga ada yang di Cicahem, di Surapator, sebelah pada suka itu baru planning. Jadi udah ada tempatnya, tinggal setup doang sih. Sementara baru di sini doang. Outlet pertamanya baru di sini. udah Din, segitu aja. Terima kasih juga gitu kak udah Meluangkan waktunya buat diwawancara. Santai aja. udah diganggu sama kita gitu. Itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila punya kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mengenai analisis SWOT pada perusahaan Coba Kopi. Saya diibaratkan sebagai manajer. Nah, saya tuh di sini harus mengajukan project apa sih yang agar perusahaan itu berjalan gitu. Nah, yang pertama tuh dimulai dari analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan di dalam perusahaan ini. Yang pertama tuh ada tes. Dari segi rasa, menu-menu di sini tuh cukup otentik ya, dimulai dari varian kopinya yang gak terlalu strong gitu. Jadi kalau misalkan kebanyakan orang kan ada yang tidak suka kopi yang aromanya tuh strong banget gitu. Nah, di sini tuh kopinya gak begitu strong tapi masih terasa aroma kopinya, terus kopinya juga masih kerasa, cuman gak terlalu strong. Yang kedua tuh soal price ataupun harganya tuh murah ya, relatif murah untuk di kalangan coffee shop yang ada di seluruh Indonesia, khususnya tuh di Kota Bandung. Yang ketiga tuh tidak ada PPN. Jadi di kafe ini tuh nggak ada PPN kan. Kalau kebanyakan di kafe-kafe yang lain tuh ada PPN, misalkan kayak 10%, 11%, itu ada yang per satu stroke ataupun per satu varian gitu. Tapi kalau di sini tuh nggak ada PPN-nya. Terus yang keempat tuh tempatnya tuh bersih dan juga sejuk karena kan di daerah atas juga gitu. Terus yang selanjutnya tuh barista terus sama waiter atau waitersnya juga ramah-ramah gitu. Jadi pas kita datang langsung welcome, langsung disambut sama baristanya ataupun waitersnya gitu. Terus juga yang keenam tuh konten promosinya tuh menarik. Nah, di dalam tuh konten-konten yang kami bikin tuh menarik, dimulai dari konten di Instagram, di TikTok itu tuh kayak update lah gitu. Terus yang terakhir tuh bisa delivery. Jadi kalau misalkan orang-orang tuh malas untuk pergi, karena kan emang tempatnya juga lumayan jauh, jadi itu bisa jadi alternatif dengan cara delivery. Nah, untuk rasa sendiri tuh memiliki integritas di angka yang paling tinggi yaitu 4, untuk harga 2, terus tidak ada PPN juga sama 2, tempat bersih serta sejuk 1, barista dan waiters atau waiter ramah 0,5, terus konten promosi yang menarik 0,3, terus bisa delivery 0,2. Setelah itu kami tuh melakukan beberapa kuesioner ke beberapa responden, dan ternyata rating yang dihasilkan dari hasil responden tersebut yaitu tes dengan 4 rating, harga dengan 4 rating, tidak ada PPN 3 rating, tempat bersih dan sejuk 3 rating, barista dan waiters atau waiter ramah 4 rating, konten promosi menarik 4 rating, dan bisa delivery 4 rating. Bisa dilihat skornya. Untuk rasa itu skornya 16, terus harga murah 8, tidak ada PPN 6, tempat bersih dan sejuk 3, barista dan waiters ramah 2, terus konten promosi yang menarik 1,2, bisa delivery 0,8, sehingga total dari keseluruhan strength yang ada di perusahaan kami berjumlah 37. Skor itu didapat dari mana sih? Skor itu didapat dari integritas dikalikan dengan rating yang tadi didapatkan dari kuesioner, sehingga dihasilkanlah skor. Selanjutnya tuh analisis mengenai weakness atau kelemahan di dalam produk atau perusahaan kami gitu ya. Yang pertama tuh packaging sama seperti kafe lainnya. Jadi packaging itu cuma pakai cup terus di press gitu, jadi masih sama seperti tempat-tempat lainnya. Integritas 2, terus juga dari hasil rating dari kuesioner tuh ratingnya 3 dan skornya menjadi 6.
Terus yang keduanya tuh lokasinya kurang strategis, karena perusahaan kami itu kan berada di terpencil gitu, yang berada di dalam Grand Forest Hotel. Jadi ini tuh gak banyak orang yang tahu kalau di situ tuh ada tempat kopi gitu. Terus juga emang tempatnya agak jauh dari Setiabudi ke atas, itu ya daerah sebelum Cical, jadi itu kan jalannya juga sepi, jadi emang lokasinya kurang strategis. Nah, integritasnya tuh 2, terus ratingnya 4, maka diperoleh skornya 8. Terus yang ketiga tuh di buku menunya tuh nggak dilengkapi harga, jadi cuman nama menu sama udah itu aja, jadi nggak ada harganya. Nah, itu menjadi kelemahan kami. Kenapa? Karena nanti tuh pasti orang-orang tuh bakalan bingung, ini harganya berapa gitu kan, takutnya kurang atau gimana gitu. Nah, itu integritasnya tuh 3, terus ratingnya 4, jadi totalnya 12. Yang keempat tuh varian kopi sama seperti kopi shop yang lain, jadi ya variannya tuh sama kayak yang lain, kayak misalkan espresso, hazelnut, gula aren, itu masih sama. Ratingnya tuh 1, terus ratingnya tuh 2, didapat dari kuesioner, maka skornya itu 2. Selanjutnya itu indoornya sedikit, jadi khawatir saat musim hujan, sehingga integritinya tuh 1, terus ratingnya 3, maka skornya 3. Nah, yang terakhir itu tempatnya kecil, karena kan kami juga baru perintis, terus juga tempatnya juga letaknya emang sedikit, jadi maka dari itu kami ke bagian tempat yang kecil. Nah, integritinya tuh 1, terus ratingnya 3, jadi skornya 3. Total untuk weakness di perusahaan ini tuh ada 34. Yang selanjutnya mengenai opportunities atau peluang yang bisa didapatkan dari perusahaan ini gitu. Nah, yang pertama tuh kita tuh selalu mengikuti event untuk promosi. Jadi misalkan kayak event-event webinar, event-event di kampus, misalkan kayak anak motor apa, nah itu kita suka mengikuti event tersebut. Jadi diharapkan dengan adanya kita mengikuti event itu, coffee shop itu tuh bisa dikenal lebih banyak orang lagi. Nah, itu juga salah satu peluang yang ada di usaha ini. Dengan integritasnya 3, terus ratingnya kami mendapatkan 4, maka skornya 12. Yang selanjutnya solusi atasi haus, karena di tempat ini cuma ada satu kedai kopi aja, yaitu Cucuk Buah Kopi. Nah, jadi kayak kalau misalkan ada orang nih lagi bepergian misalkan dari mana gitu, terus lagi kehausan gitu kan, emang cuaca lagi panas banget. Nah, kebetulan itu tuh emang di situ emang gak ada tempat lagi selain coffee shop itu gitu, jadi ya mau gak mau mereka tuh harus ke coffee shop ini. Nah, itu juga menjadi salah satu peluang di perusahaan ini gitu ya. Integritinya tuh 4, terus ratingnya juga 4, jadi 4 kali 4 skornya tuh 16. Terakhir tuh kopi relatif diminati banyak orang, jadi kan kayak kopi itu udah jadi hal yang wajib ya untuk orang-orang. Nah, jadi bukan hanya kopi sih, sebenarnya kayak non kopi seperti ice tea, lemon tea, itu kan kayak udah hal yang lumrah lah di masyarakat. Jadi karena kopi itu sendiri banyak diminati, jadi itu merupakan peluang juga bagi kami gitu. Ratingnya tuh 3, terus ratingnya juga 3, jadi skornya 9. Jadi opportunity yang kami peroleh dari analisis untuk perusahaan ini sebanyak 37. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Apa sih ancaman yang ada gitu, yang ada di perusahaan ini? Yang pertama tuh akses jalan jauh dan sepi selama perjalanan. Jadi benar-benar perjalanan ke tempat ini tuh jalanannya tuh sepi banget, terus emang aksesnya juga jauh dari pusat kota. Nah, dari itu menjadi ancaman bagi perusahaan kami gitu. Maka dari itu integritinya 4, ratingnya juga 4, skornya jadi 16. Nah, yang kedua tuh di sekitaran atau mungkin menuju ke tempat kami tuh nggak ada pom bensin ataupun pom mini gitu, tempat bensin eceran. Nah, di situ nggak ada, jadi itu menjadi ancaman juga bagi kami. Khawatirnya kayak orang-orang yang mau kesini tuh jadi enggan, karena udah berjalan jauh takut kehabisan bensin, jadi terus gak ada tempat untuk membeli bensin, terus jalan juga nanjak, jadi harus ngedorong gitu ke tempat yang nanjak. Kan itu kayak salah satu ancaman buat orang-orang tuh enggan untuk datang ke tempat kita gitu. Tasnya tuh 3, terus ratingnya tuh 4, jadi totalnya 12. Nah, yang ketiga tuh banyak coffee shop di pusat kota yang mudah dilalui, jadi orang-orang tuh akan berpikir kayak gini, orang di pusat kota aja banyak
coffee shop. Contohnya aja di Braga itu kan, Braga pusat kota. Nah di situ tuh banyak banget coffee shop, nggak hanya satu. Itu kayak orang-orang tuh lebih memilih kayak ya sudah kita ke pusat kota aja yang udah jelas tempatnya rame, akses jalannya susah. Kenapa kita harus harus mencari tempat kopi yang ke pelosok gitu. Nah maka dari itu integritinya tuh 3, terus ratingnya juga 4, jadi totalnya 12. Nah treats yang diperoleh dari hasil perhitungan ini sebanyak 40, jadi lumayan tinggi itu. Nah selanjutnya di sini tuh ada kuadran. Jadi dari hasil perhitungan yang tadi, perusahaan kita tuh ada di posisi kuadran mana sih? Apakah di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ataupun kuadran 4. Maka dari itu kita harus melakukan perhitungan melalui salah satu cara dengan menggunakan rumus pada titik koordinat X dan koordinat Y. Titik koordinat X itu adalah strength dan weakness, sedangkan titik koordinat Y adalah opportunity dan threats. Nah rumusnya itu adalah strength dikurangi weakness dibagi 2, opportunity dikurangi threats dibagi 2 juga. Tadi kan udah diketahui bahwa strength di perusahaan kami itu sebanyak 37, sedangkan weaknessnya ada 34. Nah itu bisa dikurangi saja, jadi 37 dikurangi 34 hasilnya 3. Nah itu bisa langsung dikurangi saja, jadi 37 dikurangi 34 tuh hasilnya kan 3. Nah 3 ini dibagi 2, hasilnya tuh 1,5. Berarti titik koordinat X perusahaan kami itu berada di titik 1,5. Nah untuk di koordinat titik Y nya perusahaan kami itu kan tadi opportunitiesnya tuh sebanyak 37, sedangkan threats-nya tuh lebih besar, yaitu sebanyak 40. Jadi 37 dikurangi 40 kan minus 3, minus 3 dibagi 2, jadi minus 1,5. Jadi perusahaan kami tuh X-nya tuh berada di titik 1,5 dan Y-nya juga berada di 1,5 gitu. Maka bisa ditarik garis saja gitu kan. Kan kalau misalkan di grafik gitu tuh, kalau misalkan ke kanan itu tuh positif, ke kiri negatif, terus kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Maka dari itu karena titik X-nya tuh kan positif. Nah kalau X tuh kan berarti positif dari X tuh ke kanan, jadi kita tarik garis sehingga terbentuklah garis 1,5 di titik X. Terus kalau titik Y-nya tuh kalau minus kan di bawah gitu ya. Nah jadi bisa ditarik garis juga itu 1,5 nya minus, maaf itu maksudnya minus 1,5 yang di bawah, kurang ketulis minusnya, jadi minus 1,5. Nah berarti karena udah di gambar grafiknya X nya 1,5 terus Y nya minus 1,5, jadi bisa disimpulkan kalau perusahaan kami tuh berada di kuadran 2. Jadi strength-nya tuh ada gitu, strength-nya lumayan kuat, kekuatannya tuh ada gitu ya, namun ancamannya juga ada, jadi itu berada di kuadran nomor 2. Setelah melakukan analisis, maka diketahui bahwa perusahaan kami itu berada di kuadran 2, yang artinya kami harus mengembangkan perusahaan ini dengan cara diferensiasi. Maka dari itu kami akan mengajukan beberapa proyek, diantaranya itu yang pertama, kami berencana akan membangun sebuah kanopi ataupun atap, namun atap itu transparan. Jadi pengunjung tidak akan khawatir dengan adanya kehujanan. Meskipun di kedai kami ini udah ada seperti payung-payung gitu, tapi payung tersebut tidak transparan, jadi kurang aja vibes-nya. Karena kan perusahaan kami itu ada di alam ya, jadi kalau misalkan atapnya itu nggak transparan, jadi kalau misalkan mau ngelihat ke awan, ngelihat ke pohon itu nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan atapnya ini transparan, jadi orang-orang tuh bisa ngelihat langit, bisa ngelihat pohon dengan leluasa gitu, tanpa khawatir mereka akan kehujanan. Lalu yang selanjutnya kami juga bakalan ada modifikasi di menu dan juga packaging. Karena asalnya packagingnya cuma pakai cup sama di press doang tutupnya. Kali ini tuh kami akan mengajukan project kalau misalkan cupnya itu si tutupnya itu yang bisa dibuka tapi tanpa pakai sedotan. Berikut contohnya. Nah, selain itu juga kami akan menyajikan 2 menu di dalam satu wadah gitu, atau satu cup. Jadi misalkan orang-orang tuh banyak yang bimbang, kayak misalkan pengen membeli V60 tapi juga dia tuh pengen membeli es kosu. Nah kalau misalkan dia beli V16 iya terus es kosu iya, itu kan jadi double ya, biayanya tuh harus double. Nah maka dari itu kami menyediakan alternatif, jadi si cupnya itu bakalan terpisah, terbagi 2,
Contohnya seperti ini. Jadi misalkan yang bagian kirinya itu VCC, yang bagiannya kanannya es kosu, ataupun yang bagian kirinya tuh pengen kopi nih es kosu. Nah, bagian yang kanannya tuh pengen non kopi kayak coklat banana gitu, coko hazelnut atau apapun itu. Nah, itu bisa dengan harga yang tidak terlalu mahal, tapi para pengunjung sudah bisa menikmati dua varian di dalam satu packaging. Yang selanjutnya tuh kami bakal ngadain program. Contohnya tuh di usaha kami tuh bakalan ada jadi art space-nya gitu. Jadi ada area lukisnya. Nah, nanti lukisan yang paling bagus, yang menurut kami paling menarik, maka akan mendapatkan reward dari usaha kami. Namun program ini tuh kalau untuk area lukisnya itu diadakan ada setiap hari. Namun untuk yang berhadiah itu sendiri itu diadakan di hari-hari tertentu. Jadi kayak misalkan kami nggak bakalan ngasih tahu tuh kapan yang bakalan ada hadiahnya gitu. Nah, jadi orang-orang tuh bakalan penasaran hari ini bakal ada hadiahnya apa enggak gitu. Nah, kami nggak bakalan ngumumin entah itu di medsos, entah itu secara offline, kami nggak akan mengumumkan itu. Jadi hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang beruntung yang ketika datang ke tempat kami, dan kami itu sedang mengadakan bukan lomba, mengadakan siapa yang akan mendapatkan hadiah ini gitu. Terus kalau misalkan pengunjung gitu, salah satu pengunjung tuh datang ke tempat kami terus difoto di salah satu area kami, dan mereka tuh kayak menyebarkan info tersebut bahwa ini di Parokpong ini ada cafe yang lumayan cukup nyaman dan juga rasanya juga enak gitu. Nah, kalau si pengunjung itu menyebarkan informasi entah itu di media sosialnya ataupun kayak ke circle mereka, ke komunitas mereka, nah maka dari itu yang menyebarkan tersebut akan mendapatkan ya kopi gratis dari kami. Namun syarat dan ketentuan juga berlaku. Nah, yang terakhir kan Lembang tuh daerah yang banyak didatengin anak motor. Istilahnya tuh kalau misalkan hari Minggu tuh Sunmori, Sunday morning riding. Nah, jikalau anak-anak Sunmori ini mampir ke tempat kopi kami, misalkan siang-siang nih mereka pulang Sunmori, habis itu ke kafe kami, mereka nongkrong. Nah, di situ tuh kami bakalan memberikan diskon kepada anak-anak Sunmori tersebut dengan catatan kayak mereka tuh emang bener-bener pakai pakaian Sunmori gitu, safety riding. Nah, terus mereka tuh akan mendapatkan diskon. Namun itu tuh ada ketentuannya, yaitu minimal pembelian 2 menu di dalam 1 struk. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.